Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai tahapan perkembangan dan tugas perkembangan pada anak. Anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama, Khairul Zabadi dengan NIM 2072000012. Yang kedua, Vera Rahmawati dengan NIM 2072000013. Yang ketiga, Eni Zulaifa Nikmah dengan NIM 2072000014. Yang keempat, Junior Muhammad Fajar dengan NIM 20720016. Yang kelima, Latifa Duyani Masuro dengan NIM 2072000017. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian pada masa anak-anak. Masa anak merupakan masa keemasan atau sering disebut masa Golden Age. Biasanya ditandai oleh perubahan cepat dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Aspek-aspek perkembangan kecerdasan ada 3. Yang pertama, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual, yaitu yang mengalami perkembangan yang luar biasa pada usia 4 tahun. Kapasitas kecerdasan sudah mencapai 50%, usia 8 tahun mencapai 80%, dan usia 13 tahun mencapai 92%. Anak usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam tentang perkembangan hidup manusia. Proses pembelajaran sebagai bentuk perlakuan yang diberikan pada anak harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak. Masa anak-anak merupakan masa peletak dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, bahwa pada masa anak-anak yang bahagia merupakan dasar bagi keberhasilan di masa datang dan sebaliknya. Untuk itu, agar pertumbuhan dan perkembangan tercapai secara optimal, maka dibutuhkan situasi dan kondisi yang kondusif pada saat memberikan stimulasi dan upaya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Anak-anak sedang mengalami pertumbuhan, terutama pertumbuhan jasmani yang sangat pesat. Dalam beberapa bulan saja, tinggi dan berat badannya bertambah dengan secara cepat. Secara jelas, hal tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan motorik, koordinasi atau otot, dan kecepatan jasmani, menunjukkan kemajuan-kemajuan yang mencolok, seperti gambar yang ada di atas. Kemampuan motorik anak tidak akan berkembang tanpa adanya kematangan kontrol motorik. Motorik tersebut tidak akan optimal jika tidak diimbangi dengan gerakan anggota tubuh tanpa latihan fisik. Program perkembangan keterampilan motorik anak usia dini seringkali terabaikan atau dilupakan oleh orang tua, pembimbing, bahkan guru sendiri. Kemampuan anak-anak dalam pengembangan motorik kasar, termasuk para anak-anak di taman kanak-kanak, masih kurang terkoordinasi dengan baik, sehingga hal tersebut menjadi masalah yang perlu diperhatikan para guru TK. Permasalahan dalam perkembangan motorik kasar juga terjadi pada anak-anak di TK. Pembelajaran di beberapa TK menggunakan genetik yang meliputi beberapa bidang perkembangan, yaitu pengembangan nilai-nilai agama, moral, sosial, emosional, bahasa, kognitif, seni, dan fisik motorik. Adapun bidang perkembangan fisik motorik tersebut di dalamnya. Padahal semestinya dengan semakin banyak berlatih fisik motorik, kemampuan anak menjadi semakin meningkat, sehingga kecerdasan kinetik yang dihasilkan semakin baik. Karena itu, perlu adanya suatu kegiatan yang dapat melatih para pendidik anak usia dini dalam memberikan perangsangan pada anak melalui gerak dan lagu. Ada mereka dengan memamerkan gerakan-gerakan non-seharian, antara lain dengan spontanitas, lenggak-lenggoknya sering dengan keraturan musik yang kita lantunkan, atau bila seorang anak mendapatkan barang yang menjadi idaman dan impiannya sepanjang hari, maka seiring dengan diraihnya impian barang tersebut, si anak pasti akan menari-nari. Dengan bermain, anak memiliki kesempatan bereksploitasi,
menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, belajar secara menyenangkan. Selain itu, bermain membantu anak mengendalikan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Dengan menggunakan gerak dan lagu, dapat melatih kemampuan anak membaca gerak tubuh, menggerakkan tubuh, melatih ketangkasan dan kelincahan anak dalam permainan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kemampuan menyusun strategi yang baik, melepaskan emosi anak, dan melatih anak belajar kelompok. Oke, saya Junior Muhammad Fajar dengan NIM 207200016 yang akan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak meliputi kepribadian, sosial, moral, bahasa, dan kesadaran beragama. Faktor kepribadian merupakan sifat atau tingkah laku tiap individu dalam sehari-hari dan dapat menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Kepribadian pada diri anak terbentuk dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal, adalah faktor yang berasal pada diri anak itu sendiri. Faktor internal biasanya berasal dari faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang tuanya, atau biasa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat kedua orang tuanya. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan seseorang sampai pengaruh dari berbagai media seperti TV, VCD, atau media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Pengaruh budaya, kelompok budaya orang tua, anak menetapkan model untuk pola kepribadian yang disetujui. Perkembangan sosial moral pada diri anak tidak dapat dipisahkan. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dalam mempengaruhi perkembangan anak usia yang dini ini. Sosial dan moral berkaitan erat dalam membangun hubungan dalam bermasyarakat dan lingkungan di sekitar anak. Berikut hal-hal yang mempengaruhi sosial dan moral berkembang pada diri anak. Yang pertama, pengaruh keluarga. Hubungan dengan anggota keluarga bukan hanya antara anak dengan kedua orang tua, melainkan hubungan dengan saudara, nenek, dan kakek akan mempengaruhi sikap anak terhadap orang di luar lingkungan rumah. Sebagai contoh, jika anak sering berselisih dengan nenek atau kakek, hal ini akan mempengaruhi sikap mereka terhadap orang luar yang berusia lanjut. Yang kedua, pengaruh dari luar rumah. Pengalaman sosial awal di luar rumah melengkapi pengalaman di dalam rumah dan merupakan penentu penting bagi sikap sosial dan pola perilaku anak. Jika hubungan mereka dengan teman sebaya dan orang dewasa di luar rumah menyenangkan, mereka akan menikmati hubungan sosial dan ingin mengulanginya. Yang ketiga, pengaruh pengalaman sosial awal. Beberapa pengaruh pengalaman sosial awal terhadap penyesuaian pribadi dan sosial individu sebagai berikut. Perilaku sosial yang menetap mempengaruhi perilaku dalam situasi sosial pada usia selanjutnya, atau sikap sosial yang menetap. Selanjutnya, faktor bahasa. Perkembangan bahasa pada anak sangatlah penting. Melalui bahasa, anak dapat menyampaikan apa yang diinginkannya dan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi perkembangan bahasa.
pada anak usia. Pertama, hubungan pengetahuan. Mendapat perkembangan bahasa yang sesuai dengan usia balita diperlukan pengetahuan ibu yang tinggi, di mana ibu sebagai pihak yang secara umum memiliki waktu interaksi lebih banyak dengan anak, perlu memiliki pengetahuan tentang tumbuh kembang serta bagaimana menstimulasinya. Yang kedua, hubungan pola asuh. Karena pola asuh ini dapat terbentuk kepribadian balita dalam tumbuh kembang dan perkembangan bahasanya. Dengan pola asuh yang positif seperti sering mengajak balita bermain dengan teman sebaya, bersosialisasi dengan lingkungan luar, dan memberikan banyak waktu, orang tua terutama ibu di rumah akan dapat membantu stimulus perkembangan bahasa balitanya ketika hubungan sosial ekonomi. Dikarenakan sosial ekonomi berperan dalam menentukan status gizi, kebutuhan, dan pengaruh terhadap proses perkembangan. Anak dengan keluarga yang memiliki sosial ekonomi tinggi umumnya pemenuhan kebutuhan gizinya cukup baik dibanding dengan anak yang memiliki sosial ekonomi rendah, karena pada pemenuhan gizi yang buruk tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak, terutama dalam perkembangan otak, sehingga memperlambat terjadinya perkembangan motorik pada anak guna mendukung anak dalam memulai berbahasa. Yang terakhir, kesadaran beragama. Kesadaran beragama, pertumbuhan agama tidak muncul dengan sendirinya, melainkan karena adanya rangsangan yang sangat kuat dari berulang-ulang yang muncul dari luar diri anak-anak. Berikut sifat anak usia dini saat mereka telah mengenal dan sadar beragama. Pertama, unreflektif atau tidak mendalam. Sifat ini ditunjukkan anak dengan menerima, mengenal, dan sadar beragama. Kebenaran ajaran tanpa kritik, tidak begitu mendalam dan sekedar saja. Misalnya, ketika anak bertanya mengenai keberadaan Tuhan kepada orang dewasa, maka orang dewasa menjawab bahwa Tuhan di atas. Itu cukup memudahkan bagi anak dan mudah dipahami. Yang kedua, egosentris. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku melaksanakan ajaran agama. Anak lebih menonjolkan kepentingannya sendiri. Misalnya, anak melakukan puasa Ramadan, tetapi puasa yang dilakukan untuk mendapatkan hadiah yang telah diiming-imingi oleh orang tuanya. Yang ketiga, antropomorfis. Sifat ini ditunjukkan anak dengan pemahaman anak dengan konsep Tuhan tampak seperti menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Misalnya, pekerjaan Tuhan mencari dan menghukum orang yang berbuat jahat di saat orang itu berada dalam tempat yang gelap. Anak berpendapat Tuhan bertempat di surga yang terletak di langit dan tempat bagi orang yang baik. Yang keempat, verbalis dan ritualis. Sifat ini ditunjukkan anak dengan kegemaran menghafal secara verbal kalimat-kalimat agama, mengerjakan amalia yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntutannya yang diajarkan. Misalnya, gemar melafalkan atau mendengarkan bacaan surat atau iqra. Kelima, imitatif. Sifat ini ditunjukkan anak dengan cara anak suka meniru tindakan keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya, terutama orang tuanya. Misalnya, anak melakukan sholat fardu karena melihat orang tuanya sedang mengerjakan sholat. Yang keenam, rasa takjub atau kagum. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku mengagumi keindahan-keindahan lahiriah pada ciptaan Tuhan. Namun rasa kagum ini belum kritis dan kreatif. Misalnya, ketika anak diajak rekreasi ke gunung lalu ia mengatakan, "Wow, indahnya."
maka hendaknya orang tua mengganti kalimat itu dengan kalimat thayyibah seperti Masya Allah atau Subhanallah. Baiklah, tahapan selanjutnya yaitu perkembangan masa kanak-kanak bersama saya Heni Zulaifa Ni'mah, NIM 207200014. Masa kanak-kanak dibagi menjadi dua, yaitu masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak awal berlangsung antara usia 2 sampai 6 tahun. Ciri-ciri pada masa kanak-kanak awal ini ada 3, atau lebih tepatnya yaitu sebutan yang diberikan oleh orang tua, para pendidik, dan para ahli psikologis untuk menamai masa kanak-kanak awal ini. Yang pertama, sebutan yang digunakan oleh orang tua yaitu masa kanak-kanak awal ini adalah usia yang mengandung masalah dan usia mainan atau usia bermain. Kemudian sebutan yang kedua yaitu sebutan yang digunakan oleh para pendidik untuk masa kanak-kanak awal ini yaitu adalah usia prasekolah. Dan sebutan yang ketiga yaitu sebutan yang diberikan oleh para ahli psikologis untuk masa kanak-kanak awal ini adalah usia kelompok dan usia menjelajah. Perkembangan-perkembangan yang terjadi, yang berlangsung pada masa kanak-kanak awal ini, yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik yang dapat diamati atau yang akan terjadi berupa pertumbuhan gigi, pertambahan tinggi badan, berat badan, perbandingan tubuh, postur tubuh, tulang dan otot, serta lemak. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Emosi-emosi yang sering muncul atau sebagai indikator yang dapat diamati diantaranya adalah amarah, rasa takut, rasa cemburu, rasa ingin tahu, iri hati, gembira, dan juga sedih. Kemudian perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan perilaku sosial. Pada masa kanak-kanak awal ini, mereka akan mengalami perkembangan perilaku sosial berupa sering meniru perilaku orang lain atau orang-orang di sekitarnya, kemudian membagi atau memiliki rasa ingin berbagi, dukungan sosial, empati, simpati, kerjasama, dan juga persaingan. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan bermain. Nah, bermain ini merupakan salah satu faktor penting terhadap perkembangan anak pada masa kanak-kanak awal ini. Bermain dengan teman sebaya merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi perkembangan emosi serta daya kreativitas anak. Ada permainan, bermain dengan mainan, konstruksi, film, radio, dan televisi, membaca, dramatisasi. 6 poin tersebut bisa menjadi sarana bermain bagi anak-anak. Selanjutnya, perkembangan bicara. Ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bicara ini, yang akan mempengaruhi banyak sedikitnya anak berbicara dan juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Bahkan sejak dalam kandungan, bayi atau seorang anak atau calon anak harus sering-sering diajak berbicara atau mengobrol. Hal tersebut penting sekali karena dalam beberapa kasus anak yang tidak pernah diajak berbicara dari ia bayi sampai memasuki usia kanak-kanak, ia akan mengalami keterlambatan dalam proses perkembangan bicara, bahkan sampai ada yang bisu atau tidak dapat berbicara.
Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan bicara ini? Ada intelijensi, besarnya keluarga, status sosial ekonomi, status ras, berbahasa dua. Untuk berbahasa dua ini itu faktor dari orang tua. Misal orang tuanya berasal dari dua warga negara yang berbeda yang memiliki bahasa yang berbeda. Kemudian lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya masa kanak-kanak akhir. Nah, masa ini berlangsung antara usia 6 sampai 13 tahun. Perkembangan-perkembangan yang terjadi kurang lebih sama dengan masa kanak-kanak awal. Namun di masa kanak-kanak akhir ini, perkembangan fisiknya berupa pertumbuhan fisik yang ditandai dengan lebih tinggi dan lebih kuat. Untuk pertumbuhan fisik ini, gizi memegang peranan sangat penting untuk menunjang perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal maupun akhir ini. Kemudian keterampilan gerak berupa perubahan pada sistem tulang dan otot. Anak-anak lebih aktif berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda, dan main sepatu roda. Kemudian mereka mulai menyukai kegiatan fisik. Kegiatan fisik ini juga sangat perlu untuk melatih koordinasi dan kestabilan tubuh, serta energi yang tertumpuk untuk penyaluran energi yang tertumpuk tersebut. Perkembangan kognitif. Di perkembangan kognitif ini, perkembangan yang terjadi yaitu yang tadinya atau awalnya terdapat konsep yang masih samar-samar. Kemudian pada masa ini, konsep samar-samar itu menjadi lebih jelas dan konkret. Kemudian anak-anak mulai mampu mengingat, memahami, dan memecahkan masalah yang bersifat konkret. Untuk perkembangan bicara, pada masa kanak-kanak akhir ini, anak-anak mulai bertambahnya kosakata. Kemudian, untuk kemampuan berbicara, mereka sudah sedikit banyak mampu berbicara secara bermakna dan tersusun. Kemudian, anak perempuan lebih berbicara banyak daripada anak laki-laki. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan moral. Pertama, anak-anak sudah mulai memiliki kemampuan untuk memahami aturan, norma, dan etika yang ada di masyarakat. Nah, perilaku moral ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan perilaku moral orang-orang di lingkungan sekitar tumbuh kembang sang anak. Kemudian, pada masa kanak-kanak akhir ini, anak-anak sudah mulai bermain dengan teman sebaya, dan hal tersebut merupakan sarana untuk mengembangkan moralitas. Maka penting sekali untuk memilih lingkungan yang terbaik untuk perkembangan moral sang anak. Pada perkembangan moral ini, perkembangan moral yang terjadi berada pada tahap konvensional. Baik, saya Fairul Zabadi dengan NIM 20720000012. Di sini saya akan menerangkan tentang tahap perkembangan pada anak. Perkembangan yang dialami oleh masa kanak-kanak menuju dewasa sangatlah beragam. Banyak hal yang dapat mempengaruhi seperti yang disebutkan sebelumnya. Di sini saya akan menerangkan beberapa perkembangan, di antaranya adalah perkembangan intelektual, perkembangan moral, perkembangan emosional, dan perkembangan personal, serta
perkembangan bahasa. Perkembangan intelektual menurut John Pinget dibagi menjadi 4 tahapan dan setiap tahapannya memiliki karakteristik yang berbeda dari tahapan-tahapan sebelumnya. Yang pertama ialah tahapan sensomotor. Tahapan ini berlangsung saat anak usia 0-2 tahun. Tahap ini merupakan tahap perkembangan kognitif anak yang pertama kali. Pada tahapan ini, perkembangan yang terjadi ialah tahapan indera atau body. Karakteristik yang berkembang ialah cenderung suka dengan respon yang berupa suara ataupun lagu-lagu yang ritmis dan berulang-ulang. Tahapan yang kedua adalah praoperasional. Tahapan ini berlangsung pada anak berusia 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak biasanya bukan hanya terpaku pada perkembangan fisik namun juga terdapat belajar mengaktualisasikan diri lewat bahasa, bermain, menggambar, kadang juga mencoret-coret. Yang ketiga adalah operasional konkret. Tahapan ini terjadi pada anak yang berusia 7-11 tahun. Pada tahapan ini, perkembangan menuju dominan dengan logika anak yang mulai dapat mengklarifikasikan berdasarkan sifat-sifat umum seperti warna, bentuk benda, terus dapat mengimajinasikan dunia baik masa lalu maupun masa depan. Yang keempat ialah tahap operasional formal. Tahapan ini terjadi pada anak usia 11 atau 20 tahun ke atas. Tahapan ini, pemikiran anak sudah mulai berkembang dan mampu berpikir abstrak, dan yang paling terpenting ia dapat berpikir secara ilmiah, dapat secara teoritis, berani berargumen, serta mengungkapkan hipotesis atau mengujinya. Yang berikutnya adalah perkembangan moral. Selain perkembangan intelektual, Piaget juga mendalami hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan moral. Pada tahapan ini, anak-anak memiliki moral ganda di mana ia masih cenderung terpaku pada hasil akhir yang ia dapat. Pada masa umur 4-7 tahun disebut dengan masa moralitas heteronom. Pada tahapan ini, pemikiran anak-anak masih bersifat mutlak dan objektif. Dan diteruskan pada masa 7-10 tahun disebut dengan masa transmisi. Anak akan mulai menunjukkan sikap dari moralitas heteronom dan sebagian sifat dari moralitas autonom. Pada usia 10 tahun dan seterusnya, tahap moralitas autonom di mana dia akan sadar suatu hukum dan peraturan dibuat untuk menginterpretasikan akibat dan perbuatannya, di mana anak akan memikirkan apa hasil dari perbuatannya, apa dari akibat dari perbuatannya. Jadi di sini anak berusaha untuk berpikir sebelum bertindak. Berikutnya adalah tahap perkembangan emosional. Seperti yang dikatakan, setiap diri person adalah anak-anak mengalami perubahan dan perkembangan yang saling berkaitan. Aspek yang dimaksud ialah kognitif, afektif, dan respon emosi yang berhubungan dengan hubungan sosial. Teori perkembangan psikososial pada anak mengatakan hal yang paling dibutuhkan yang pertama adalah kepercayaan. Pada tahapan ini, ia harus belajar menumbuhkan kepercayaan pada orang lain, contohnya anak kepada ibunya. Jika anak tidak berhasil dalam tahapan ini, maka ia akan menjadi anak yang takut dan mudah rewel. Yang kedua adalah otonomi. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mandiri atau otonomi, seperti makan dan minum sendiri. Jika anak-anak berhasil pada tahapan ini karena selalu ditegur dengan kasar ketika proses belajar, maka anak akan menjadi pribadi yang pemalu dan selalu ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah inisiatif, di mana usia 3-6 tahun biasanya pada tahapan ini anak mulai memiliki gagasan yang inisiatif berupa ide-ide sederhana. Jika anak mengalami kegagalan pada tahapan ini, maka ia akan terus merasa bersalah dan tidak mampu menampilkan dirinya sendiri. Yang keempat adalah kerja keras. Pada umur 6-12 tahun, pada tahapan ini anak-anak mulai mampu bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Jika pada tahapan ini anak tidak berhasil, maka kedepannya anak akan menjadi pribadi yang rendah diri, minder, atau tidak mampu menjadi pemimpin. Yang kelima ialah identitas. Pada umur 12-9 tahun, biasanya pada tahap ini individualisme mencari dirinya. Jika ia gagal pada tahapan ini, maka ia akan merasa tidak utuh. Yang keenam, keintiman.
Pada umur 20-25 tahun, pada tahapan ini biasanya individu mulai keintiman psikologis dengan orang lain. Jika ia gagal pada tahapan ini, maka ia akan merasa kosong dan terisolasi. Yang ketujuh adalah generativitas. Pada tahapan ini, individu biasanya memiliki keinginan untuk menciptakan dan mendidik generasi selanjutnya. Jika ia tidak berhasil dalam tahapan ini, maka ia akan merasa bosan dan tidak berkembang. Yang kedelapan adalah integritas, di mana pada tahapan ini individu akan menelaah kembali apa saja yang sudah ia lakukan, ia capai, ia kembangkan dalam hidupnya. Jika ia berhasil pada tahapan ini, maka ia akan mencapai integritas, penerimaan dan kekurangan diri secara kehidupan dan memiliki kebijakan. Sebaliknya, jika ia gagal, maka ia akan merasa menyesal atas apa yang telah terjadi pada hidupnya. Berikutnya adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada anak ditempuh secara sistematis dan berkembang seiring pada pertumbuhan usia anak. Anak yang masih bayi akan belajar bahasa lewat sesuatu yang ia dengar atau bunyi atau sesuatu yang di sekelilingnya. Pada mulanya, anak tidak dapat membedakan antara satu bunyi dengan bunyi yang lain. Hal ini membuktikan bahwasanya anak tersebut pada posisi ini sangat rentan, namun lama-kelamaan anak akan mulai bisa membedakan bunyi satu sama dengan bunyi yang lain. Tahapan yang umum dilalui oleh anak-anak, ia melalui pengulangan huruf konsonan yang menjadi kata-kata tunggal seperti pengucapan mama, baba, papa, yang pada umumnya terakhir pada huruf vokal yang familiar sering didengar oleh bayi. Biasanya huruf-huruf seperti mama, baba, dan papa adalah hal yang wajar dan sering didengarkan oleh bayi. Pada masa periode pengenal bahasa dibagi menjadi dua, yaitu pralinguistik dan periode linguistik, di mana pada periode pralinguistik perkembangan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama tahap usia 0-7 bulan. Biasanya bayi belum bisa membedakan bunyi satu dengan bunyi yang lain. Sedangkan tahap usia 7-10 bulan, bayi biasanya belajar melalui tangisan, ia akan mengoceh dengan nada-nada yang dibedakan. Sedangkan tahap yang ketiga adalah 11-12 bulan, di mana anak biasanya mampu menggunakan 3-6 kata seperti mama, baba, papa, dan sebagainya. Pada periode linguistik, pada tahapan ini anak sudah mulai lancar berbicara dan biasanya dia belum bisa walaupun dia masih menggunakan kata-kata dasar seperti baba, mama, dan kemudian menggunakan kata abstrak. Pada usia 3 tahun, anak akan memiliki kosakata yang akan bertambah setiap harinya, dan bahkan lebih dari 200-300 kosakata. Pada usia 4 tahun sampai 5 tahun, biasanya anak sudah mampu menerima kosakata tepat secara tata bahasanya. Kemudian pada umur 6 tahun, biasanya anak sudah memiliki susunan kosakata yang sangat baik. Masalah perkembangan pada anak. Secara garis besar, masalah yang dihadapi anak dapat digolongkan menjadi 5, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan keadaan fisik, psikis, sosial, kesulitan belajar, serta bahasa. Fisik. Perkembangan aspek fisik terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi panca indera anak. Kemampuan melakukan gerakan-gerakan sesuai perkembangan usianya serta kemampuan mengontrol pembuangan. Anak yang mengalami hambatan dalam hal-hal tersebut dapat dikatakan mengalami masalah secara fisik. Contohnya yaitu gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, kegemukan, kidal, gangguan kesehatan, hiperaktif, dan lain sebagainya. Psikis. Permasalahan psikis anak terkait dengan kemampuan psikologis yang dimilikinya atau ketidakmampuan mengekspresikan dirinya dalam kondisi yang tidak normal. Contohnya ialah gangguan konsentrasi, intelijensi, berbohong, serta emosi.
Sosial. Perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, atau lingkungan pergaulan yang lebih luas. Dengan demikian, permasalahan anak dalam bidang sosial juga berkaitan dengan pergaulan atau hubungan sosial. Contohnya yaitu adalah tingkah laku agresif, pemalu, anak manja, perilaku berkuasa, dan lain sebagainya. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada anak dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan anak dalam mencapai taraf hasil belajar yang sudah ditentukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam program kegiatan belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Bahasa. Penyebab gangguan perkembangan bahasa sangat banyak dan luas. Semua gangguan mulai dari proses pendengaran, penerusan impuls ke otak, otot, atau organ pembuat suara. Sementara gangguan berbicara pada anak dapat disebabkan karena kelainan organik yang mengganggu beberapa sistem tubuh seperti otak, pendengaran, dan fungsi motorik lainnya.